Mana ya si Wacom? Tablet, map monitor ke kan tadi itu kayaknya nu Rifki kayak luas keliling sisi 12, lebar 6. Kumaha itu bangun kubus. Nah, jadi kalau kubus. Oh iya kubus. Kubus mah kelilingnya beda tuh. Ini pakai kotak lah ya. Nih, kotak tuh kan kayak ya. Ini mah persegi panjang. Nah, kotak kan gini. Ini ada sisi, ini kali sisi. Nah, kalau sisinya 2, di sini pasti 2 juga sama. Kalau persegi panjang bisa beda kan? Di sini 4, di sini 2 misalkan. Jadi rumus luasnya itu sisi kali sisi sebenarnya sama aja. Ini tuh ke panjang kali lebar. Cuman kalau kotak kan sama sisinya kan, sisi mana aja sama gitu. Nah, makanya sisi kali sisi. Kalau ini sisi panjang kali sisi lebar, sebenarnya sama. Itu luas. Tapi kalau kubus kan eh saya nggak gambar lagi. Nah, amun kubus kan iya. Nah, kalau kubus kotaknya ini luas alas. Nah, luas alas sisi kali sisi panjangnya kali lebarnya cuman sama. Cuman karena dia 3 dimensi itu punya dimensi lain. Kan kalau ini 2 dimensi kan ya? Iya. Ada panjang, ada lebar. Dimensi ketiga itu tinggi. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Tadinya kotak, ini kalau miring ya. Ada panjang, ada lebar. Sisi 1 sama sisi 2. Nah, kalau misalnya dia 3 dimensi, dia punya tinggi. Nah, gitu. Jadi kubus. Nah, tinggi ini kalau di review berapa? Nggak ada. Ya. Cuman karena kalau kubus berarti ukurannya harus sama. Ini sama semua nih. Ini sama semua. Makanya sisi kali panjang, sisi yang panjang, sisi yang lebar kan sama sisi tinggi sama, ya kan? Makanya volumenya jadinya sisi kali sisi kali sisi. Sebenarnya kalau dia balok, artinya alasnya itu persegi panjang, alasnya. Nah kayak gini, itu berarti panjang, sisi yang panjang dikali sisi yang lebar Kali tinggi. Kali yang tingginya. Sebenarnya kan sisi sama sisi juga sebenarnya. Nah, gitu. Benar, cuman kalau ini kubus ya. Benar sih. Nah, kalau luas bukan lebar kali sisi. Kalau kubus ya tetap aja sisi kali sisi gitu. Terus kalau misalnya volume udah benar, keliling. Nah, kalau keliling bukan sisi kali sisi. Keliling itu panjang lebar ininya. Nah, ini panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Ya kan? Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Kan ada 2 sisi panjang, ada 2 sisi lebar. Makanya keliling kalau di persegi panjang itu 2 kali panjang kali lebar karena ada 2 nih panjangnya. Berarti ke sini misalnya 4 ditambah 2 ditambah 4 tambah 2 lagi. Ya kan? 2-nya ada 2, 4-nya kalau ada 2 juga. Jadi 2 kali panjang kali lebar. Kalau ini
sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ya enggak? Berarti 4 kali sisi. Bukan sisi kali sisi jadi sisi kuadrat. Gitu. Tapi sebenarnya ini sama. 2 sisi panjang ini ditambah. Salah. Oh, dikali. Ditambah nih, jadi 2 panjang tambah lebar 2 tambah 2 4 kali 2 8 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8. Ini panjang tambah lebar dikali 2 4 tambah 2 6 tambah 2 kali 2 12. Nah, ini juga sama 2 tambah 4 tambah 2 tambah 4 12 gitu. Oke. Ini programnya jalan. Oke. Nah, sekarang ini kan di pemrograman tuh kemarin ada namanya deklarasi. Nah, kalau deklarasi di sini nggak dipakai. Yang penting kita sebutin variabelnya isinya apa. Tapi bisa juga kita pakai kayak gini, misalnya integer gitu kan. Ini tipenya integer, isinya 6. Kita sebutin tipe datanya bisa. Ini integer. Jadi di pemrograman itu tipe data itu ada banyak. Tipe data tuh jenis datanya. Data itu ada teks, ya kan? Ada angka bulat, bilangan bulat. Berarti bukan koma-komaan, ada pecahan. Kalau di bahasa pemrograman, ini namanya string. Namanya istilahnya. Kalau ini namanya kita sebut integer. Atau int. Kalau yang ini disebut real atau float. Nah, ini kayak bahasa Inggris. Satu lagi ada yang namanya boolean. Boolean ini isinya cuman true or false. Gitu. Benar atau salah, 1 atau 0 gitu. Jadi cuma dua nilai. Gitu. Jadi kurang lebih ini tipenya. String ini kumpulan dari karakter. Gitu. Nah, misalkan kayak tadi, sisi ini tipenya apa? Tipe datanya? Tipe datanya angka bulat, ya enggak? Bulat. Terus luas juga sama. Karena hasil perkalian, ya enggak? Tapi kalau luas segitiga, itu rumusnya apa? Luas segitiga Tengah 1/2 dikali alas kali tinggi. Gitu. Segitiga. Ini alas atau A, ini tinggi. Setengahnya kali alas kali tinggi. Gitu. Nah, karena nanti dikali setengah atau dikali 0,5 kan ini, kan pasti kemungkinan besar pecahan. Misalkan alasnya 2, ininya 3, misalkan. Tingginya 3, alasnya 2, berarti berapa? Ini 5 lah. Alasnya 5 cm, ininya 5 cm. Berapa luasnya? Setengah kali 5 dikali 5 kali 3. Ya. Berapa? 7,5. 7,5 ini bilangan apa? Pecahan. Nah, makanya berarti kalau kita misalkan bikin segitiga, luas segitiga. Itu kita punya alas, tipenya integer, isinya misalkan tadi 5, terus apalagi tinggi, tipenya integer, isinya 5. Jadinya kan setengah, bisa dengan 0,5 kan, sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Tuh.
Jadinya, nah, Hmm. running di bawah. Python 3, apa nih tadi tuh, Rifki. Nah, setengah. Ya nggak? Tapi kalau misalnya segitiga ini kita bilang ini INT, integer, kita paksain tipenya integer, ini juga tetap bisa karena formatnya udah 0,5. Gitu. Harus kalau di bahasa pemrograman lain ini error nanti karena ini keluarannya 0,5 pecahan tapi ditentuinnya integer gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin misahin, ini kan numpuk nih di sini semuanya ya, if ya, di if yang ini ya, Ya, numpuk kan? ya. Nabila, ngerti ya? Ini kan numpuk nih, ada apa? Ada kubus, ada balok, ada buat ngitung segitiga gitu kan? Nah, kita bisa opotin satu-satu, jadi jangan semuanya di satu tempat kayak gini. Jadi kita bisa bikin prosedur, pakai namanya bisa dipisah. Nah, jadi namanya function atau prosedur. Kan kalau pemrograman itu dari atas ke bawah. Jadi dari atas, dari line 1 sampai line ke bawah cara bacanya, top down. Dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya kita punya program, ditulis di sini kodenya, dia bacanya dari atas ke bawah. Gitu. Nah, misalnya Rifki ada program menghitung kayak tadi kan. Nah, program menghitung di sini dihitung gitu kan. Nah, kita bisa belokin dulu nih ke tempat lain untuk hitung segitiga. Nah, terus nanti dia balikin lagi hasil perhitungan segitiganya. Gitu. Terus nanti balikin lagi. Nah, itu namanya prosedur. Jadi, kita bikin terpisah tuh. Misalkan kayak gini. Ini kan yang pertama kita kubus nih. Kita kubus pindahin ke sini. Gitu. Nah, kita bungkus namanya function. Namanya function. Pakai caranya def hitung kubus. Nah, titik 2 gitu. Nah, kan? Ini cuman dipisah nih. Nih, yang tadi asalnya pakai if di sini. Kemarin kan Wira sempat nanya ya, Wiranya nggak ada. Wira tuh sempat nanya, bisa nggak ininya dibuat if satu-satu? Bisa, tapi bukan if kayak gini. Kalau ini fungsi buat pengkondisian, nanti kita belajar soal ini. Kalau misalnya ini nilainya betul gitu, nah itu nanti dipelajari. Nah ini kita pisahin nih, yang tadi untuk volume kubus ya. Ini udah nggak ada kan kubus di sini ya? Adanya tinggal balok sama segitiga. Nah, ini udah di sini. Kita cuman nulis cara nulisnya itu sebutin def. Jadi kita mau mendefinisikan, mengartikan. Jadi di sini tuh ada fungsi namanya hitung kubus. Nah, si hitung kubus ini kayak program di dalam program. Jadi kita kan punya program nih, isinya ini. Tapi kita bikin lagi program di dalam gitu. Nanti tinggal panggil, kan ini juga tinggal panggil ya. Tinggal sebutin aja Python rifki.py nama filenya. Nah ini kita pengen bikin lagi di dalam. Nah kita pakai namanya hitung underscore kubus, nama programnya, subprogramnya di dalam programnya. Ada program lagi namanya hitung kubus. Kalau yang tadi kan ini Rifki, nama programnya Rifki. Kalau yang di sini di dalam Rifki ada program lagi hitung kubus. Nah kita cuma pindahin. Awas, lihat tab-nya. Jadi, si line kode yang punya Rifki buat ngitung kubus, itu harus ada di dalam program hitung kubus ini. Program kecilnya. Nah, ini kalau misalnya, ini line 3 aja ya, digeser, ini error. Ini merah kan? Ya. Tapi kalau digeser lagi,
Nah, dia nggak error, nggak merah. Gitu, karena dia tahu si ini, program ini bagian dari program hitung kubus. Gitu. Nah, terus gimana? Sekarang berarti hitung kubusnya udah nggak ada nih. Jadi kalau misalnya kita running program Rifki, nggak error, tapi nggak ada hitung kubusnya ya. Ya nggak? Nah, tapi kita tinggal panggil sekarang di sini hitung kubus. Ada lagi tuh. Keluar. Ya, keluar ya? Ya nggak? Keluar. Kenapa tuh? Karena Rifki di sini ada program namanya hitung kubus, sudah dibuat programnya, print dulu ruang bangun kubus, terus punya variabel L sama S, terus luas ini harusnya S ya. Nah ini dihapus aja nih. Nah S-nya luasnya S kali S, kelilingnya ini harusnya 2 kali, oh ini enggak 2 kali, ini 1, 2, 3, 4. Salah. Ini berapa? 4, 8, 12. Ya, kelilingnya. Ada banyak, ada 12 sisi. Nah, terus tampilin di sini kan programnya. Nah, terus setelah udah jadi program kecilnya dipanggil di program utama yang di sini. Namanya hitung kubus dipanggil. Kalau hitung kubus 2 nggak ada, nanti error kayak nih. Error, kenapa? Karena nggak ada hitung kubus 2. Adanya hitung kubus doang kan? Ya nggak? Ya. Nah, sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Nah, sekarang tugasnya coba bikin buat yang bangun prisma segitiga, Nabila yang bangun prisma segitiga, terus Rifki yang ruang bangun balok. Supaya nanti tinggal kayak gini nih, bisa panggil gini doang. Bikin fungsinya, bikin prosedurnya. Langsung aja di situ yang di browser, itu bisa. Sok bila heula we. Sok, bila dulu lah. Takut nih di Hah? Oke, jangan takut. gimana nih di bawahnya? Di atasnya boleh, di bawahnya boleh, di atasnya aja di atasnya. Di bawah yang ruang bangun kubus. Kalau ada shop, kalau ada crash ya, kalau ada crash ini berarti komen. Dia nggak akan cuman penanda aja, tapi nggak akan dieksekusi, nggak akan dibaca sama si komputer gitu. Ini dibacanya sama kita doang. Coba sekarang. Ini cuma ada luas segitiga terus persegi panjangnya aja nggak ada yang tadi kubus. Nah, yang bawah aja, yang ruang bangun prisma segitiga, itu yang paling bawah, pindahin ke atas. Pindahin jadi program kecil lagi, jadi program terpisah. Nggak ada. Hah, masa di bawah ada? Nggak ada. Oh, itu di filenya ganti. Itu kan tadi pertemuan 1 yang Bila. Sekarang buka yang rifki.py di sebelah kiri, ada nggak? Sebelah sini. Nggak ada, ini cuma get started sama pertemuan 1.p. Get started. Ininya pindahin ke sini nih. Bentar. Lihat kursor di layar. Nih ada ini, pindahin ke sini. Ya. Nanti keluar kayak gini, klik ini nih, rifki.py. Ada nggak? Oh iya bentar. Oh, kita udah 19 menit. Nggak ada. Masa coba share screen. Coba share screen. Ya bikin gak ada. Ah, masa? Iya. Adanya terminal doang, terus dari terminal. Coba.
Bisa nggak? Nggak bisa lagi? Enggak, bentar. Iya, Nabi we tuh. Coba yang kalau yang Rifki bagiannya yang itu yang balok ya. Coba sekarang. Error, ah. iya nggak bisa. Ini screen-nya. Ah, bisa. Salah pencet meren. Gua gak ada. Mana? Nggak ada gitu? Tuh, Rifki ikut kayak itu. Coba ke bawah. Biar gak ada Rifki.py-nya. Tuh, gak ada. Nggak ada. Cuma ruang bangun kubus sama balok sama ini. Ngetik juga nggak ada. Coba. Rifkinya di yang kanan coba tuh. Ada Rifki dua, ada dua kan tuh. Oh iya. Close yang itu. Yang putih close. Ini. Nah, itu close. Coba yang bila share. Bentar. Yes. Save. Nah. Terus, ah. Pindahin ke Pindahin yang atas. balok. Bikin program kecil lagi, bikin sub program biar jadi kecil-kecil, bikin programnya gitu. Terus ke atasin. Iya. Kayak gitu tuh, bikin dulu function namanya apa, bikin prosedur. Misalkan di bawah ruang kubus, nah di sini misalkan definisi Pakai devnya itu balok, terus nah copy didinya. Nabila coba di ini di share screen bisa nggak? Bentar. Rifki mah lanjut aja. Nggak sok udah biarin. Ketinggali dah tetap. Oh. Dismiss mulu. Nggak bisa-bisa. Dev terus sama ini teh. Dev hitung ke balok. Coba sekarang. Nabila share screen. Bisa nggak? Mana? Pakai iya Ki, pakai kurung buka kurung tutup. Oh. Harus pakai namanya terus kurung buka kurung tutup. Jadi dev kasih namanya. Kalau ada dua kata pakai underscore ya. Nah. Iya udah itu teh. Nah, terus pakai kurung buka kurung tutup terus titik 2. Nah, kayak gitu. Coba sekarang ketik. Benerin. Nabila? Terus, ah. Nah, itu udah. Nah, ini kalau karena ini komen, ini nggak apa-apa nih. Tapi kalau nanti bukan komen, ini jadi error. Kalau misalnya ini kode. Yang ini. Kalau kode error. Error, karena posisinya dia di kiri pisan, nggak dikasih tab ke kanan. Oh. Jadi kan dia harus ngasih tahu bahwa kode yang di bawahnya itu termasuk di si dev hitung balok ini, ada di dalam hitung balok ini. Nah, kalau yang ini udah di luar hitung balok si if ini gitu. Ini juga sama, si yang di bawah ini di dalam hitung kubus. Nah, hitung balok itu udah nggak termasuk sama hitung kubus kayak gitu. Nah, sekarang hapus yang baloknya. Yang ini di bawah. Ini hapus. Santai we tuh. Kita kadek hapus semua. Salah. Nah.
Udah. Sekarang sok panggil prosedurnya program tadi, yang program kecilnya. iPhone 3 kan? Bukan, di sini disebutin dulu. Nah, ini masih ada nih kubus kubus masih ada di sini. Pasti ini dihapus. Nih. Ini kayak ini, pingin hitung kubus. Hitung kubus tinggal panggil tuh. Nah, kalau sekarang di running itu nggak ada. Tuh kan nggak ada kan. Error gitu. Oh, Tapi nggak ada kan. Hitung ya. balok juga nggak ada. Kubus harusnya nggak ada juga. Ini harusnya udah di save. Coba. Nah, coba dijalanin. Oh kan error. Nah, coba. Yang errornya apa tadi? Katanya luas segitiga, alas is not defined. Alasnya nggak ketemu. Oh. 3. Nah, kenapa ini masih ada ya? Ini harusnya nggak ada nih. Keliling sama itu nggak ada. Oh, pantesan di sini tiba-tiba ada 2. Oh, karena versioning, apa-apa. Bentar. Nah, sekarang kan nggak ada kan, cuma ada hitung kubus ya. Ya. Nah, sekarang jalanin yang hitung baloknya. Cara jalaninnya Di sini harus dipanggil. Prosedur yang di atas, fungsi yang di atas harus dipanggil. Hitung balok. Nah, ada nanti di situ. Tuh. Kalau nanti dipanggil, dia ada. Tuh. oh, Kalau ya. dihapus, Nah, cara dihilang. panggilnya tuh enter atau running. Kalau ini ngejalanin program utama di sini nih, Rifki. Kalau di sini, ini tuh jadi bikin program kecil-kecil yang di sini. Nih, itu. Jadi kayak, mana pulpen tadi? Kan ini kita punya program nih, program yang Rifki buat ngitung-ngitung bangun ruang. Ya, kita punya program namanya Rifki PY. Nah, karena program hitung bangun ruang itu ada banyak, ada kubus, ada balok, ada limas ya. Nah, itu dibagi-bagi itu jadi program kecil-kecil. Yang satu ini hitung kubus. Yang ini hitung balok, ya kan? Ya. Yang ini nanti limas misalkan, limas segitiga. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Share screen-nya. Masalah. Seluruh jendela harusnya. Seluruh layar. Nah, kelihatan sekarang. Pantes nggak jelas kenapa sih. Jadi kan ini program utamanya nih namanya Rifki. Yang if di sini tuh kan ada if main kan. Ini program utama gitu kan. Ya. Nah, nanti karena banyak hitung kubus kan ada hitung kubus, ada hitung balok dipisah. Bikin program hitung kubus, yang satu lagi hitung balok namanya, yang satu lagi hitung limas misalkan. Bikinlah di sini. Nih, walaupun masih dalam satu file, tapi itu tuh dipisah. Nah, ketika nanti butuh program nih hitung kubus, jadi dipanggil, sebutin namanya, hitung kubus, ini hitung balok, gitu, set dipanggil di sini. Jadi nanti di sini tinggal hitung kubus. Di bawah if main teh.
Ini hitung balok, ini hitung limas. Kalau 10 kali dipanggil berarti 10 kali hitung. Nah, kalau kita butuh 10 kali hitung kan harus nulis programnya ya. Ya. Harus nulis programnya kan lama, nulis 10 baris, nulis lagi 10 baris, terus sampai 10. Kalau satu program ada 10 baris, 10 untuk hitung balok atau bangun ruang itu ada 10, berarti kalau ada 100 bangun ruang ada berapa? Ada 1000 kodenya. Kalau misalnya kita menghitung balok 10 kali, baloknya ada 10, misalnya ada 10 line. Kita pengen hitung balok 10 kali, berarti 10 kali 10, ada 100 baris. Nah, kalau ini kita buat dulu kecil-kecil. Nah, ini tuh program kecil. Kalau ada tandanya nih. Kalau dia disebut dulu Kalau dev, ada hitung kubus gitu. Dev, hitung balok. Ingat, ini nama program kecilnya, nama prosedur. Program kecil itu nama disebut prosedur atau function. Itu program kecil. Itu nggak boleh ada spasi. Diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup. Terus titik 2. Nah, titik 2 itu artinya isi dari program ini adalah line yang di bawahnya. Nah, ingat, kalau misalnya dia merupakan program si ini, maka harus dikasih tab buat nandain ini punya si balok, hitung balok gitu kan, yang di bawahnya. Kalau misalnya tiba-tiba ini udah titik 2, terus ternyata ada ini, misalnya, nah di sini geser aja ya. Kok gitu. Nah, misalkan kayak gini, ini error. Kenapa? Karena harusnya di bawahnya itu ada program. Ya nggak? Di bawah titik 2 itu harusnya ada program. Tapi itu nggak ada. Tapi nggak ada, karena dianggapnya ini beda kan. Tapi kalau digeser lagi, dianggapnya, oh ini programnya, walaupun ada enter banyak. Tapi kalau line kedua, kita back nggak masalah. Ini nggak error. Karena dianggapnya kayak gini. Jadi programnya cuma isinya print doang. Ya, yang S sudah di luar, tapi yang di bawahnya jadi error, nggak punya. Ini buat apa nih? Ya nggak punya induk. Kalau ini dia punya induk yang di sini, karena punya tab berarti dia punya. Kalau ada tab berarti dia punya induk, gitu. Nah tapi kalau misalnya ini nggak masalah karena dia cuma satu line dan nggak ada tab. Tapi kalau dikeatasin, terus dia jadi line 1, error. Tuh, error kan, merah di ujung. Gitu. Jadi ini tuh bikin program kecil-kecil kayak tadi. Jadi nanti di bawahnya, di program utama yang ini, di line utamanya, tinggal panggil kubus. Mau bikin kubus 10 kali ya panggil aja, hitung kubus 10 kali. 10 kali ini bikinnya. Nah. Ini di copy. Itu udah berapa nih? 5, 6, 7, 8. Oh. Kan banyak. Ya. Oh, kita tinggal running. Tuh, banyak pisan kan? Tapi kodenya cuman sedikit. Enggak sebanyak udah nulis ini berkali-kali ya. Kalau nulis berkali-kali mah tuh. Iya, capek kan? Nah, yang dibuat jadi rutin kecil-kecil, jadi apa? Jadi program kecil-kecil. Jadi asalnya kita punya program banyak, panjang. Kita punya program, wah banyak nih fiturnya, ada buat nge-save, nge-open file. Itu kan suka gitu kan di aplikasi ya. Ada yang buat bayar, ada yang buat ngelihat barang-barang. Itu tuh dibuat kecil-kecil. Nah, program apa, hitung apa, buat lagi gitu. Bikin program tuh sebenarnya. Ini. Nah, yang tadi Rifki lakuin, kita punya program buat hitung bangun ruang dipisah. Ada balok, ada kubus, ada tadi limas atau prisma misalkan. Segitiga Misalnya. Nah, program utamanya mah di sini. Nanti dipanggil, balok panggil. Setelah itu kubus dihitung. Nah, kalau panggilnya juga, kalau manggil nggak perlu pakai def, cukup namanya aja tapi pakai kurung kurawal, kurung buka kurung tutup. Nah, gini, limas. Gitu.
Tuh. Coba panggil yang Kak Balok belum ada ini. Cara ngerunningnya itu gimana? Runningnya Waktu yang kan di bawah. udah Yang di bawah nih. Klik aja yang itu. mana? Yang di sini nih. Kan di bawahnya ada ini kan, ada terminal. Terus Coba share screen. gimana? Mana? Nah, itu di bawah terminal dah. Nah. Terus Python gitu tulis. Python, iya Python 3, Python 3, spasi, nama file program utamanya tadi Rifki kan, yang pertemuan satu yang kemarin. Yang sekarang namanya Rifki filenya, .py. Pakai tab mantapnya. Nah, .py. So, nah, kan ada RI, tulis RI 2 huruf dulu. RI tab. Nah, enter. Belum kebiasaan. Nah, jalan kan? Tapi belum ada yang balok itu kubus semua. Berapa kali itu banyak kan? Nah, sekarang hapus tuh yang kubus, cukup satu aja. Jangan banyak-banyak ting. Ininya Satu aja. Ctrl Z. Itu Ctrl Z. Ctrl Z. kontrol. Ctrl Z. Bisa tuh? Oh. Iya. Nah, berbalik lagi kan? Oh, hapus lah. Wah, atau Abi. Sok ke Rifki weh. Pakai Control Z juga bisa kan? Ya tama buat ngeandu, buat kalau salah terus mau ngebalikin lagi. Kalau mau menghapus pakai delete. Nah, sok sekarang panggil balok. Hitung balok tadi namanya Pakai. apanya? Tong besar-besar. Control Z. Nah, kan namun salah gitu. Nah, ada kurung buka kurung tutupnya jangan lupa. Nah, itu tabnya tinggal di tabnya. Merah kan error. Tab. Nah, tabnya 4 kali. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting konsisten. Sok. Coba udah save. Save lah, Ctrl S. CTRLS. Sok running, tulis di bawah. Nah, kalau mau running yang atasnya, yang sebelumnya kan udah pernah nulis, pencet atas buat ngulangi perintah. Atas. Nah, kan udah keluar kan, bawah. Bawah lagi, kalau kelebihan bawah. Pencet bawah, row. Kontrol enter coba. Bentar. Nah, jalan kan? Kenapa yang bilang gak ada Rifki.py-nya? Hah? Yang bilang gak ada ini Rifki.py yang kayak gitu. Cuman ada pertemuan satu. Aduh. Rifki udah belum? Nah. Coba running. Udah benar belum? Nah, kubusnya masih banyak ya, Kak. Kan kubusnya saya udah nggak ada. Ada 2 tuh Rifki PY-nya tuh. Nah, itu hapus aja nomor tengah. Nah, klik. Nah, itu save. Ya, itu save. Udah. Nah, sok coba running lagi.
dan 3. Nah, enter. Nah, Kan. Ada kan baloknya, sekarang kubus gak ada karena udah dihapus. Nah, kalau mau panggil kubus, panggil aja coba di bawah balok. Masukin. Coba. Sekarang share screen yang Nabila, coba udah bisa belum? Bentar. Ya nggak bisa mulu. Nggak bisa, kenapa nggak Kenapa bisa? ya? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Ya. Tuh. Sekarang coba. kayak Coba di refresh dulu di F5. Keluar dulu terus masuk lagi. akhirnya kemana ya? Oh, pantesan pakai mode pendamping. Ini ada mana Nabila? Invention mode. Jadi kayaknya handphonenya juga nyala gitu. Dah, jangan pakai ini ya, jangan pakai handphone juga. Nggak pakai handphone. Coba nyalain, sekarang sharing. Nah. Tuh nggak bisa. Tulisannya apa? Bentar. Can share your screen, sorry, an error has occurred when screen sharing. Terus itu ada error. Apa tulisannya? Error mobil gitu, guys. error. Kayak error has occurred. Dismiss. Nah, ini kelihatan nggak share-nya? Nah, ini di sini nggak ada nih di klik yang kiri. Di kiri itu ada Explorer. Nih, yang kiri atas. Kiri atas. Ada nggak? Kiri atas. Nanti ada ini. Ada filenya di browser. No. Ada nggak? Udah keluar. Nah, coba Rifki satu lagi yang segitiga. Berarti hitung segitiga Atau atau prisma. Segitiga udah nggak ada volumenya ini mah. Nah, coba. Error. Error apa? Oh, punya error. Hitung segitiga di mana emang hitung segitiga udah bikin? Kan aja dulu aja. Mana? Ini cuma ada hitung balok programnya, hitung segitiga belum ada. Di sini. Bikin. Oh.
pakai dev gak? Iya, apaan bikin. Bukan di situ atau itu mah ini mah body program utama, harus di luar program utamanya. Di bawahnya. Di bawah boleh, di atas sini nih. Nih boleh nih. Yang kau yang di bold di layar gak ada. Nih di bawahnya bisa. Nih. Nah, Push. Hitung segitiga. bisa di bawahnya di sini nih. Gitu. Jangan di dalam ini. Ini juga bisa, cuman jangan di situ aja dulu. Tulis naon deh. Coba bikinnya di sini bikin nih, di sini tulis di sini. Gimana? Bikin prosedur buat ngitung segitiga. Nih, sini. Mana kursorna? Nah, Oh, dia abi muka nu ieu. hmm. So, Terus save Ctrl S. save naon? Itu Langsung udah aja. beres belum? Udah beres belum ini? Kan isinya lagi belum ada. Ini mau ngitung apa? Oh, Ini kalau di ini juga nggak ada ya, isinya kosong dong. Ini isinya kosong, error nanti. Itu. Oh no. rumusnya ya tadi teh. Hitung luas segitiga kumaha tadi. Setengah kali luas alas kali tinggi. Berarti 0,5 kan? Kalau main 0,5 mana heula mun dek dikalikeunna naon? Luas, bikin variabel luas, bikin variabel alas. Teman-teman. Nah, Teman-teman berapa? bebas lah sok. 10 10 ini 11 terus Sok terus. hitung Sok variabelnya naon? Luas alas coba. Luas alas, luas segitiganya ya udah luas misalnya sama dengan luas sama dengan luasnya tadi. Hah? Nah, di delete. Tong pakai spasi, pakai tab.
luas. Luas tadi 0,5. Pakai titik kan kalau kamu di sini weh. Koma pakai titik. 0,5 kali 10. Hah? Kalau 10 nanti nggak bisa berubah tuh nilainya. Harus di 10 10 terus. Hah? Nah, dihapus eta. Kan tadi udah ada nih variabel nah ya 10. Nah, ya L kali T. Oh, jadi gak usah pakai langsung angkanya, jangan pakai Iya, angkanya. kecuali kalau ini kan konstanta. Ya nggak? Kalau misalnya ada X, misalnya ada nilai X sama dengan X pangkat 2, pangkat tuh kayak gini ya, ini pangkat. Itu pangkat plus 2X, 2 kali X, tambah 3. Nah ini kan variabel nih. Itu kan X-nya bisa diganti nilai apapun. Kayak di sini X-nya diganti jadi 2. Bisa berarti nilai X 2 kali pangkat 2, 4, 2 dikali X, ininya 2, 4, gitu, tambah 3, gitu. Nah ini juga sama. Sekarang kita udah punya luas, punya tinggi, kali 0,5 kali luas kali tinggi, gitu. Coba. Sekarang diapain dah kalau udah dapat? Ini kan udah dapat nih. Setengah kali luas kali tinggi. Berapa ya? Terus itu. Print hasilnya ke monitor. Oh. Kalau ini kan belum ada. Sip. Kumaha coba. Tulis dulu hasilnya adalah misalkan. Print. Oh, print. Mana print? Print naon? Hitung segitiga kan? Sok. Kumaha ya print ya? Cara bikin warna print. biru gini enggak? Ini lihat ya di luhur tuh. Nu kursor Andri. Kalau ini tulisan bebas ya, mau nulis apapun di sini. Nah, bebas. Tapi kalau ini variabel harus sama namanya. Ini print. Hasilnya adalah itu. Dah? Nah, baru bisa dipanggil tuh kan, jadi kebodas deui aya nama jadi koneng. Berarti sudah ada fungsinya di sini prosedurnya. Sekarang jalanin coba. Oke. Udah kan tuh. Nah, pakai Python 3. Python ini kan? Oh, ada nggak? Hasilnya adalah karena salah yang di print programnya, ini kan nama program hitung segitiga teh. Ya nggak? Jadi harusnya ini luas. Print luas. Jadi kasih judul lah tuh. Hitung luas segitiga sampai ketinggali kasih garis. Oh. Itu ganti dah, mau hitung segitiga. Ini mah nama program. Kalau misalnya udah ada yang bikin di sini program hitung segitiga, ini nggak boleh kayak gini, nanti hitung segitiga sama dengan 2 gitu. Nanti ini bisa salah ya, bisa salah walaupun boleh. Nah, sekarang ganti, berarti ya naon? Luas. Nah.
Nah, so coba lagi. Save dulu, save. Nah, di save. Lihat nih tandanya ada putih di atasnya di nama filenya. Ini di cursor AMD kan ada nih. Nah, ini tandanya belum di save nih. Masih ada titik putih. Oh, Nih. di sini. Pokoknya ada tanda putih kan rifki.py, ada bulatan putih. Ya, di layar. Nah, ini udah. Nah, ini udah. Kalau nge-save bisa CTRL-S Ctrl atau S ya. atau ke file terus nanti ada save di menu file. Menu tuh di atas kiri atas ada menu file, edit, selection, view, go run. Nah, di filenya nanti ada save. Nah, paling gampang mah udah aja Ctrl save, Ctrl S. Nah, Udah tadi juga. Run. Udah. 775.0. Nah. Benar. 15 kali 10, 150 dikali 0,5 dibagi 2, 75. Gitu. Gimana Nabila? Udah bisa belum? Belum bisa. Kayak gini weh, nanti diskusi aja. Abis ini kan Rifki udah bisa nih. Nanti diskusi, tanya di Discord. Kalau Rifki nggak bisa juga, Nabila bingung, Wira bingung, tanya di Discord. Nanti Bila juga belajar, coba telepon-teleponan pakai Google Meet. Google Meet itu kan tinggal masuk ke ini, bikin meeting, cobain. Nah. Jadi tinggal gini, masukin meet.google.com, nanti bikin rapat baru. Nah, rapat baru mulai instan. Nah, nanti langsung bikin dia. Tuh. Nanti tinggal ini aja. Nah, bikin lagi jadinya nih. Gitu. Ya. Ya. Coba bikin Google Meet, terus pakai live share-nya. Live share itu nanti di sininya tuh ada buat sharing nih. Jadi sharing, terus linknya nanti di generate, terus nanti di share di sini. Nanti jadi pada bisa pakai browser. Nanti Nabila juga coba install Visual Studio-nya. Terus minggu ini sampai minggu depan lagi coba bikin lebih banyak lagi kayak tadi lagi, cuman dibuat prosedur ya, Rifki ya, dibuat program kecil-kecil. Ya. Nah, bikin lagi, terus kasih string kayak misalnya ini hitung dulu, kasih tanda gitu tuh. Bikin yang semakin banyak semakin bagus biar latihan gitu. Terus kalian diskusi kalau misalnya ada yang bingung, error atau gimana. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Jadi tugasnya mana? Tugasnya sama kayak kemarin. Oh. Bikin balok. Bikin prosedur gitu. Ada balok, ada naon lagi, banyak lah kan? Ya, bangun ruang. Ada balok sama. Bangun ruang tuh ada 2 dimensi, ada 3 dimensi kan ya? Ya, ini teh baru 2 dimensi. Tiga dimensi. 3. Iya, 3 dimensi itu balok. Nih, yang 3 dimensi itu balok, bola, kubus, prisma, gelas. Nah, karek asupnya. Terus yang 2 dimensi ada kotak, ada segitiga, persegi panjang. Ya, terus ada lagi lingkaran. Nah, kalau 3 dimensi itu propertiesnya ada sisi luas, ada panjang, ada alas biasanya kalau segitiga, dan ada tinggi yang 3 dimensinya. Makanya nanti jadinya ada volume. Nah, volume itu biasanya alas kali tinggi. Cuman yang ini alasnya nggak tahu apakah alas segitiga atau alas kotak.
Terus apa lagi? Nah, ini kalau 3 dimensi ya, ada volume. Kalau 2 dimensi dia luas alas, luas biasa, luas permukaan. Ya, ini luas nih, luasnya pingin berapa. Juga terus ada keliling. Keliling itu kalau kita ngelilingin itu berapa meter gitu. Kalau ini 2, ini 4, ini 2, ini 4. Berarti kalau kita lari ngitarin Cibangun ini, misalnya ini 4 meter, ini 2 meter, ini 4 meter, tambah 2 meter, tambah 4 meter, tambah 2 meter, nah berapaan ya teh gitu keliling tuh. Nah, dicoba cari makin banyak, makin bagus. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, minimal 10. Harus ada yang 2 dimensi apalagi? Jajaran genjang. Nah, jadi 5 3 dimensi ada balok, bola, kubus, prisma segitiga. 5 segitiga. Bikin ya, ada 10. Gabung. 10. Jadi ada satu script program utama, di dalamnya ada 10 program kecil-kecil. Ya. Sip. Nah, Wira nanti tanya aja ke Dila sama Rifki. Nah, nanti Rifki yang paling tahu kayaknya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.